siapa kami, diri kami di hadapan-Mu. Ampuni segala perbuatan, kejahatan, pikiran hati, dosa dan pelanggaran yang telah kami buat kepadamu, yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, pikiran kami terhadap sesama kami, bahkan hati kami. Tuhan, Engkau tolong. Selidikilah batin kami ya Bapa, supaya kami bersih di hadapan-Mu. Kami disucikan dengan kasih karunia-Mu. Dari perbuatan, tutur kata, sikap dan tingkah laku kami terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap saudara, terhadap teman sepelayanan. Bahkan dosa itu selalu bersarang, tetapi karena kasih-Mu membuat kami melihat kebaikan Allah, sehingga kami datang dengan kebaikan-Mu, dengan kasih karunia-Mu yang melayakkan kami untuk mengaku akan perbuatan dosa kami. Kami menyerahkan hidup dan penyerahan kami ini. Sucikan, kuduskan kami, agar setiap doa dan peribadatan kami, Allah berkenan untuk menerima kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, berdoa dan jaga supaya jangan. Dengarlah berita keampunan, kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Allah, firman anak yang telah angkut ke tanah. Firman anak yang telah angkut hutan dunia, kematiannya memberi kita pun diampuni. Bapak Ibu jemaat, saya jemput bangkit berdiri. Kita bersama-sama mendengar hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang saya akan baca dari Roma 12 ayat 17 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengasihi seteru kita yang mendendam kepada kita, dan kita melakukan hukum kasih. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa.
Ya Bapa, Engkaulah Juru Selamat dan juga batu penjuru dalam hidup ini. Firman-Mu adalah kebenaran yang menjadi petunjuk, arahan, dan juga motivasi dan semangat dalam hidup kami, yang menjadi dasar yang teguh. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Walau kami tidak setia membaca firman Tuhan, tetapi kami sadar bahwa firman Tuhan inilah jalan hidup kami diperbaiki. Berkatilah semua jemaat Tuhan yang pagi ini sedang berdoa dan memohon kepadamu. Roh Kudus memimpin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, baik yang di gereja yang sedang mengikuti siaran live streaming, bahkan kami semua yang mendengar lewat toa, bahkan juga hati kami yang sedang terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu dan biarlah perdengarkan suara-suara yang memanggil setiap orang yang hendak mendengar. Kami berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi tempat yang utama di setiap hati anak-anak-Mu. Demi Kristus Yesus, hamba berdoa bagi hamba yang lemah, yang tidak mampu, manusia biasa, tetapi yang dipercayakan Roh Allah berbicara dan firman Tuhan termeterai di hati kami semua, supaya kami mampu untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita, Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayatnya 5 yang ke-15. Kitab Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Jika sudah mendapatkan Bapak Ibu mengikutinya, saya akan membaca bagi kita bersama-sama. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapa akan turun siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu, apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman ini yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya baik orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian firman Tuhan.
di pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang setia membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Pujian kepada Kristus kini dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kini tiba saatnya kita membawa apa yang menjadi wujud kasih Tuhan dalam hidup kita dengan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memberi untuk kemuliaan Tuhan. Nyanyian yang mengiringi persembahan, ya Tuhan murah mubaka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam kasih Kristus, bersamaan dengan pemberian Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diletakkan pada kantong-kantong kolekte, peti pembangunan, diakonia serta aksi 5 menit, ada 5 keluarga yang membawa pengucapan syukur di ibadah pagi hari ini,
Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Yang pertama, seorang pemuda yang tidak menyebutkan namanya, atas berkat dan penyertaan Tuhan setiap hari, atas bertambah setahun usia Mama Selsina Paisei Taran menjadi 69 tahun pada tanggal 23 Oktober 2021. Keluarga Dekimai atas bertambahnya usia istri terkasih pada tanggal 23 Oktober 2021 berusia 37 tahun, dan anak Marion Ice Esther Mai yang bertambah usia pada tanggal 23 Oktober 2021 berusia 2 tahun. Keluarga Nehemia Raubaba atas penyertaan Tuhan dalam minggu ini, Ibu N. Raubaba dan ketiga anak Natalia Raubaba, Ray Raubaba, dan Devia Raubaba yang berangkat ke NTT Kupang, dan anak-anak yang di bangku pendidikan, TK, SMA, dan perguruan tinggi. Dua keluarga yang tidak menyebutkan namanya atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga serta usaha jualan setiap hari. Yang kelima, keluarga FT Paisei atas penyertaan dan pelindungan Tuhan setiap hari, Bapak dan Ibu Paisei dalam pekerjaan setiap hari dan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Demikian pengucapan syukur di ibadah minggu pagi hari ini. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada pelayan. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Juru Selamat kami, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, yang memperhatikan dan mengawasi kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, dan jemaat, yang mencurahkan berkat yang berlipat ganda, baik yang memberi yang menerima. Tuhan mengaturkan keseimbangan dalam kehidupan pelayanan. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga jemaat dari week 1, week 2, week 3 sampai week 4. Berkat yang tidak bisa kami hitung, berkat yang berlimpah ruah. Bersyukur dan berterima kasih atas perbuatan tangan kasih Tuhan di usia yang Tuhan tambahkan bagi semua yang mengucap syukur sepanjang minggu ini. Tuhan telah berbuat perkara-perkara besar dengan hari yang Tuhan berikan, dengan usia yang Tuhan tambahkan, dengan pendidikan yang Tuhan berikan, dengan pekerjaan, bahkan juga dengan usaha, dengan semua yang diupayakan untuk menghidupkan keluarga. Semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi semua karena kasih karunia Allah, kebaikan Allah yang telah memberkati jemaat-Mu. 5 keluarga yang membawa pengucapan syukur, Allah terus memberkati dengan berkat yang berlipat ganda. Bukan karena diberkati baru memberi, tetapi karena kasih karunia Allah mengajarkan kami untuk hidup di dalam kasih dan kebaikan Allah, untuk melihat bahwa Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah tutup mata untuk melihat kehidupan kami. Walau kami tidak setia, walau kami tidak memuji-Mu, walau kami berjalan di tengah-tengah lorong yang gelap, tetapi terang-Mu membawa kami kepada kehidupan yang baik. Kami bersyukur untuk makanan, minuman, pakaian, air, listrik, keluarga, anak-anak yang bertumbuh dengan sehat, anak-anak yang digendong, yang di dalam kandungan, bahkan juga pekerjaan-pekerjaan, tangan-tangan yang setia dan rela memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan telah membuka lumbung-lumbung anak-anak-Mu untuk melihat betapa baiknya Tuhan. Walau kadang-kadang uang ini kami pakai untuk hal-hal duniawi yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami kelaparan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami susah. Tuhan tidak pernah membiarkan kami untuk ada di dalam kesusahan yang kami buat. Justru kami yang ada di dalam penderitaan dan perbuatan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Kantong-kantong kolekte yang sudah diisi, Tuhan memberkati peti-peti. Bahkan kami mengucap syukur buat semua jemaat yang Tuhan telah mengajarkan untuk memberi, untuk melihat yang susah, untuk saling memberikan kelebihan di tengah-tengah kekurangan,
orang-orang yang membutuhkan. Itulah kasih Tuhan, itulah kebaikan Tuhan. Kami memberi supaya terjadi keseimbangan dalam pekerjaan Tuhan. Berkatilah ya Bapa semua persembahan, berkatilah dompet-dompet dari setiap pribadi, berkatilah meja-meja makan dari keluarga, dapur-dapur, berkatilah meja-meja usaha, berkatilah pekerjaan, meja-meja kerja, berkatilah perahu-perahu, dan berkati semua yang menjadi bagian mata pencaharian kami, supaya kami belajar menghormati Tuhan dengan persembahan ini. Bukan kami menyuap Tuhan, tetapi kami hidup, kami ada, kami bersyukur. Itu karena kasih karunia dan kebaikan Allah. Kami bawa persembahan di altar Tuhan yang kudus. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah persembahan ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini tanggal 24 Oktober, minggu yang cerah Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Dalam rangka hari ulang tahun GKI di Tanah Papua yang ke-65, Injil akan diperdengarkan terus untuk kita supaya bagaimana kita hidup, dipilih untuk bersaksi. Itulah tema firman Tuhan pada hari ini. Siapa yang dipilih? Pertanyaan itu. Saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya. Dalam teks firman Tuhan Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15, ada hal yang harus kita belajar. Ada tokoh-tokoh penting yang kita lihat, yaitu Kristus dan Paulus yang berbicara tentang pekabaran Injil dan berkat dan kebenaran. Ayat 4, ayat 5, ayat 9, ayat 12 dan ayat 13. Kristus adalah kegenapan Taurat dan kebenaran iman. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran iman. Yang ketiga, pengakuan iman. Yang keempat, hanya satu Allah. Yang kelima, proses pemilihan dan pengutusan. Dalam pembacaan ini saya bagi dua bagian besar, ayat 1 sampai ayat 12. Itu ayat 4 sampai ayat 12 berbicara tentang Yesus datang menggenapi Taurat. Bukan meniadakannya, tetapi dia menggenapi hukum Taurat itu. Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan dari Roma ini berbicara tentang kebenaran iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayat 4 ini membuka pintu anugerah bagi kita, bahwa sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapinya, dia datang untuk kita. Apakah kegagalan Israel untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat menghilangkan harapan untuk memperoleh kebenaran? Israel memilih untuk mengikuti aturan Tuhan, tetapi ada di dalam banyak hal, yaitu mereka hidup di dalam hukum Taurat dan tidak melakukan dengan baik. Itulah sebabnya apakah kegagalan Israel memenuhi tuntutan hukum Taurat menghilangkan harapan untuk hidup dalam kebenaran? Paulus dia mau berkata tidak. Sebab Yesus datang untuk memenuhi segala tuntutan hukum Taurat, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kebenaran dari Allah. Itulah sebabnya di dalam ayat 9 di sini dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Orang yang mengaku Yesus adalah juru selamat, orang yang mengaku kematian dan kebangkitan Tuhan, dialah akan diselamatkan. Maka kamu akan diselamatkan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kadang-kadang Yesus kita pakai kalau orang injak kita punya kaki dalam nama Yesus. Yesus dipakai dalam pengakuan yang tidak etis. Yesus dipakai dalam perkataan mulut anak-anak Tuhan yang tidak etis. Tetapi bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Orang Farisi katakan dia yang melakukan hukum Taurat. Puasa 1 minggu 2 kali mereka lakukan. Memberikan persembahan mereka berikan. Ke rumah ibadah mereka berikan.
Kalau mau makan dan kehidupan, cuci tangan dan semua kaki bersih dalam ibadah, itu mereka lakukan, itu hukum Taurat. Tetapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Orang yang mengaku di dalam kehidupannya Yesus Kristus juru selamat, karena dia datang untuk menggenapi hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa. Dari 10 hukum, berapa satu hukumkah yang kita lakukan? Pertanyaan itu kita tidak bisa jawab. Pengakuan di mulut harus didahului dengan kepercayaan di dalam hati. Mengaku di mulut tetapi di hati tidak. Kita harus menyatakan oleh mulut kita sehingga dapat didengar oleh orang lain. Inilah aturan Allah yang berlaku bagi semua, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, bahwa setiap orang yang mau berseru dan percaya bukan hanya tidak akan dipermalukan, tetapi juga akan diselamatkan dan dibenarkan oleh Allah tanpa perbedaan. Sebab tidak ada perbedaan, ayat 12, antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu ini, yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap ayat ini mengandung makna yang sangat berarti. Sebab tidak ada perbedaan. Pendeta atau majelis, tukang mabuk atau yang rajin ke gereja. Tetapi yang ada di dalam Kristus, siapa yang mengaku dialah Yesus, dialah juru selamat, dan melakukan itu. Paulus dia mulai membandingkan mereka yang hidup menurut hukum Taurat. Maka di dalam ayat 5 ini kita lihat, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Orang yang melakukannya itu menurut Musa. Tetapi Paulus mau katakan, kebenaran mendahului kita melakukan kebenaran. Kebenaran mendahului kita untuk melakukan kebenaran. Tidak bisa kita melakukan kebenaran tanpa ada kebenaran dalam diri kita. Bukan karena kita bisa memberikan persembahan, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan terlihat kita hidup rohani, supaya kita terlihat orang benar. Kita bisa masuk ke gereja, kita bisa hidup baik, bukan karena kita benar, tetapi karena dibenarkan oleh Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita lebih baik dari posisi orang lain, tetapi justru karena kita menyadari Allah membenarkan kita. Itulah sebabnya kita ada di hadapan Allah di pagi hari ini, bahkan siapapun. Oleh sebab itu, jangan sampai kita memberikan yang terbaik karena terlihat di mata manusia saja, tetapi yang menjadi bukti adalah pengakuan dan gaya hidup kita. Kalau minggu lalu saya sudah katakan bahwa banyak orang lebih percaya kepada penguasa-penguasa, lebih taat kepada bos-bos besar yang ada di dunia. Bahkan dalam gereja pun lebih taat kepada pimpinan-pimpinan dan atasan. Tetapi siapa yang kita layani? Dialah hamba yang punya produk kasih karunia, yang punya belas kasihan. Iman yang komplit, itu yang pagi hari ini yang harus kita sadari. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan Israel yang bawa diri keluar, tetapi akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ini iman yang komplit. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan tiap hari. Kita hanya mampu menampilkan hal-hal yang terlihat rohani, tapi kebenaran juga kadang-kadang kita tidak lihatkan itu. Banyak orang tua masih suka kutuk-kutuk anak, bicara anak dengan caci maki. Suka berdoa, suka memuji Tuhan. Tetapi kebenaran itu di mana? Saya ulang lagi bahwa kita ada di dalam gereja, kita memberi, kita ada di dalam kebaikan, kita bisa melakukan apa saja, bukan karena kita benar atau baik, tetapi karena kebenaran Allah memperbaiki kita untuk ada di dalam kebenaran. Kebenaran itu yang membuat kita baik. Kita ini manusia berdosa. Kita seperti uap saja, sekali ditiup hilang. Makanya bahasa rohani, hidup ini adalah kesempatan.
Orang mati akan mempertanggungjawabkan. Kadang-kadang kita lihat media-media sosial, bahkan orang bilang, oh dia mati. Orang mati itu dipindahkan, yang baik yang mempertanggungjawabkan ada di sebelah sini, yang melakukan pelayanan, semua dikelompokkan dalam kelompok-kelompok. Yang berbuat jahat dia tunggu, nanti diperhadapkan dengan pesta domba Allah. Bukan mati langsung semua masuk surga karena dia jemaat. Itulah kasih karunia yang harus kita hidupkan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya juga diperbaiki. Jangan pikir karena rajin ibadah, pelayanan, apa yang dipersembahkan oleh Tuhan, apakah kita benar? Tetapi sebaliknya, karena kebenaran Tuhan, saya dan Bapak Ibu ada di hadapan Allah. Oleh itu, kita harus menggunakan iman yang komplit. Jangan bilang saya beriman, tetapi saya memberikan persembahan, besok saya pergi bikin dengan uang yang Tuhan kasih, kita bikin barang lain di tempat lain. Ini bukan iman yang komplit. Ini iman yang mencelakai iman diri sendiri dan mengkhianati kasih karunia Allah. Bangun pagi kalau masih bernafas, bersyukur. Kalau bangun pagi tidur terus, selamat jalan. Makanya hidup itu berilah untuk Tuhan. Apa yang beri untuk Tuhan? Persembahan. Tuhan tidak minta persembahan, Tuhan yang punya uang, Tuhan yang punya berkat, Dia yang kasih kok. Dia tidak minta. Tetapi Dia mengajarkan manifestasi kerajaan Allah adalah gereja ini. Dia sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia tunggu nanti hari kiamat untuk kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Tetapi Dia pergi naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memberikan gereja ini sebagai manifestasi kerajaan Allah supaya apa? Kita berhubungan dengan Tuhan lewat gereja ini. Fenomena yang terjadi sekarang di Papua, sudah banyak orang sudah tidak tertarik dengan pekerjaan Allah. Tanya di mana-mana. Orang Papua juga sudah tidak mau anak-anak mau menjadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan miskin, hanya makan dari uang gereja. Mau melayani kasih persembahan, saya sudah kasih sekian juta, itu persembahan saya. Saya sudah menyenangkan hati Tuhan. Berikan uang dan juga makanan untuk janda-janda dan anak yatim piatu, itu sudah saya berikan. Allah tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik kita. Tetapi bagaimana kita menghidupkan iman yang komplit? Bapak, Ibu, dan Saudara, istilahnya saya mau katakan, banyak orang bisa jadi sarjana, tetapi kelakuan tidak jadi sarjana. Bisa jadi sarjana dengan S3, S2, tetapi kerja, orang yang tidak sekolah, dia lebih jadi sarjana. Di mata saya lihat, cari makan orang tua lebih hebat daripada anaknya yang sarjana. Nelayan lebih hebat daripada anak yang sarjana. Karena apa? Dia masih diberi makan oleh orang tua, dia masih mengharapkan berkat. Tapi kalau dia menyadari dia adalah hidup dan anugerah, dia kerja keras. Makanya orang Papua ini tukang cemburu, tukang iri hati dengan orang lain. Mau merdeka tetapi tidak bisa mengusahakan hidup yang baik, memperbaharui kelakuan, baca firman Tuhan, kelakuan dibersihkan. Supaya apa? Kita dapat berkat. Orang lain dong bangun pagi, dong ke pasar, dong jualan, dong buka pintu, dong sudah hidup dengan matahari yang ada di ufuk timur ini. Yang lain ada tidur di jalan, duduk dengan kelompok, dengan lain sebagainya. Lain baru bangun, sembahyang juga tidak. Hai orang hitam keriting, rambut yang bagus, cari orang kulit sawo matang di dunia ini tidak ada, hanya ada di Papua. Cari. Orang Samoa beda, badannya besar-besar. Orang PNG beda. Tetapi yang punya kulit seperti orang Papua tidak ada, hanya ada di Papua. Yang ada di Jayapura. Matahari muncul dari mana? Dari pinggir sini. Nanti 2 jam kemudian baru orang di sebelah barat sana. Tapi kalau kita tidak memiliki berkat dan kebenaran itu, kita akan kehilangan semuanya. Anak-anak yang digendong yang dalam kandungan, dikasih makan rohani yang baik. Berbicaralah firman Tuhan di telinganya. Bimbinglah dia untuk makan dan berdoa. Jangan taruh nasi, makan sudah. Loh, mama harus bilang mari, lipat tangan berdoa. Kasih susu, minum. Jangan lupa berdoa. Pimpinan Tuhan bimbing, tuntun dia. Kita tidak hidup untuk jaga anak kita dan cucu kita. Kita juga akan mati.
Tapi kalau firman Tuhan dan suplai rohani kita bagus, kita mati dengan tenang, anak kita akan diberkati. Anak-anak kita akan diberkati. Orang benar akan diberkati dan anak cucu akan mewarisi negeri ini. Karena apa? Berkat. Makanya saya bilang sama anak-anak yang punya ibu-ibu dan anak-anak, bangun pagi tidak usah banyak-banyak. Kalau mama bisa beli pinang 20.000 satu tumpuk, anak susu satu saset Denko saja. Dia minum itu untuk membuat otaknya bagus. Supaya besok dia remaja ada orang suruh dia isap rokok, kasih dia narkoba, otaknya sudah penuh dengan mujizat Tuhan, yaitu berkat dan doa dan susu. Dia akan kuat, bukan hanya makanannya saja. Bapak, Ibu dan Saudara, ini kita belajar tentang iman yang komplit. Prinsip Yesus yang terdahulu kita harus, sebaiknya yang kita kerja dalam pembaharuan hidup kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan diri kita? GKI di Tanah Papua terlalu banyak gereja-gereja megah. Tapi tanya anak-anak yang jual renungan di jalan itu siapa? Itu anak-anak GKI yang di ruko. Yang di bawah jembatan sana siapa? Anak GKI. Tanya database di pengadilan negeri, perceraian itu hanya apa? Orang Kristen. Di penjara siapa? Data itu semua adalah apa? Orang Kristen. Baru Injil ini untuk siapa? Di mana jemaat yang Tuhan berkati? Banyak doa terlalu egois untuk memberkati anak cucu. Banyak ibu-ibu menangis karena kekerasan dalam rumah tangga. Banyak anak-anak tidak makan karena orang tua terlalu egois memikirkan jabatan. Banyak penipuan terjadi. Gereja yang tumbuh dengan megah, di mana kerohanian kita? Bapak, Ibu dan Saudara, kasih karunia Allah. Saya sedih kalau ke belakang banyak kejadian terjadi di belakang. Gereja di depan tetapi di belakang tersembunyi banyak hal yang membuat belukar, yang merusak generasi kita. Makanya kita harus bertobat. Bertobat dari orang tua, bertobat dalam rumah tangga, bertobat dalam lingkungan. Kemarin ketika saya bilang anak-anak pindah dari situ, itu majelis dan saya yang sapu dari depan. Kita belajar menghormati mesbah ini. Kalau bukan gereja ini, tempat ini tidak ada. Ini gereja. Allah diam dan hidup di dalam kehidupan kita. Banyak yang anggap enteng, Tuhan bisa disuap, datang berdoa, sembahyang, besok lagi buat dosa, besok lagi. Ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan, pintu anugerah Tuhan tertutup. Dan kita akan mempertanggungjawabkan diri kita. Bagian yang kedua tentang pekabaran Injil, ayat 14 dan 15. Tetapi jika bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik yang ada di PAR, di sekolah minggu. Orang tua kasih mandi anak untuk kasih ke sana, susah. Anak-anak kadang ingat mandi sendiri, jalan sendiri. Ini kabar baik. Kabar baik yang ada di PW, sudah tahu hari Rabu ada ibadah, santai saja. Kabar baik yang ada di PKB. Kabar baik yang ada di PAM. Tapi semua tenang. Waktu corona semua marah, gereja harus terbuka, ada persekutuan. Sekarang persekutuan jalan di mana? Bapak, Ibu dan Saudara, sedih hati Tuhan. GKI akan memperingati 65 tahun, tapi banyak memperkaya orang lain. Pendeta-pendeta anak-anak Papua tinggal begitu saja. Kita bilang kita ini yang punya gereja, tetapi kita bikin apa? Rasul Paulus dia ingin mengatakan kepada jemaat di Roma, hidup ini misteri. Dia kasih tahu, jadi dia hanya kasih pesan untuk memberitakan Injil. Siapa yang mau pergi memberitakan Injil? Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan Tuhan? Kalau bukan sekarang, siapa lagi? Bapak, Ibu dan Saudara, ada 4 kata jika di dalam firman Tuhan ayat ini. Jika
Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau diutus? Kita tinggal hitung. Gereja ini sudah mengutus satu anak GKI atau satu anak pendeta dari Betania, Franz Mambrasar, ketua klasis. Kita hitung lagi. Tetapi mari kita hitung yang lain. Pegang anak-anakmu dan berdoa, Tuhan, saya persembahkan anak saya kepada Tuhan. Dia mau jadi dokter kah, dia mau jadi apa, tetapi yang penting hidupnya untuk Tuhan. Tidak harus berdiri seperti seorang majelis. Berdoalah buat cucumu, besok kau akan mati. Saya persembahkan dia bagi Tuhan. Pertanyaan buat kita, bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Siapa yang mau mengutus kalau bukan kita? Gereja yang misioner adalah gereja yang mengutus, pergi mewakili kami. Saya katakan kepada majelis, kita tidak pergi mengabarkan Injil ke pelosok-pelosok, ke dunia-dunia mana seperti orang lain. Tetapi Tuhan menempatkan anak-anak keluarga kita, kejelekan di mata kita untuk apa? Kita kasih tahu Injil yang benar untuk anak-anak kita dan perbaiki anak-anak muda kita. Itu Injil. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau mereka tidak pergi, tidak ada yang memberitakan Injil. Siapa yang mau pergi? Firman Tuhan ini membawa kita untuk merenungkan. GKI di Tanah Papua 65 tahun. 26 Oktober 1956, bahwa setelah 101 tahun benih Injil ditabur, buahnya digenapi oleh Allah, dan bangsa Papua mendapat perkenan karunia menjadi bangsa yang hidup dalam persekutuan. Karena apa? Kristus ada dalam wadah gereja. Kristus ada di dalam wadah gereja. Setiap orang yang diberkati, dia tidak membedakan dia orang GKI, tetapi dia siapa saja. Satu keluarga bisa dalam rumah, kita orang Papua. Ada yang Pentakosta, ada yang di GKI, ada yang ini kekayaan. Tapi imannya komplit atau tidak? Kebanyakan orang memiliki ungkapan barang siapa menyebut, atau memang bahasa yang selalu disebut, siapa menyebut Papua berarti dia menyebut Injil. Lihat orang Papua, lihat Injil. Makanya menyedihkan kalau lihat anak Papua mabuk, tagih, copet. Kita bikin apa? Kita berdoa saja. Gereja harus mengambil keputusan dan sikap untuk membantu pemberitaan Injil. Bangsa Papua melalui GKI di Tanah Papua menjadi apostolik, menjadi bangsa yang memberitakan Injil, bangsa yang harus pada titik kebaikan dan kasih karunia Allah. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Bawa orang untuk mengenal Tuhan. Tidak pakai gaji, kita akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya untuk memasuki hari ulang tahun GKI di Tanah Papua dan memberkati kita di sepanjang minggu ini. Amin. Saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bersama-sama dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan dari, dan hidup yang firman Roh membebaskan. Firman Roh membebaskan, memberi kita masuk olehnya
Kita menyerahkan seluruh beban hidup kita, pergumulan kita hanya di dalam nama Tuhan. Dialah penjawab doa yang setia. Hiduplah dengan doa dan firman Tuhan, itulah kekuatan kita. Mari kita berdoa bersama-sama doa agung Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Amin. Nyanyian rohani 189, Serikat Persaudaraan, ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama majulah dikuatkan. Pihak serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan dan satulah iman, dan satu juga baptis, dan Bapa satuan, yang olehmu sekalian dipuji, disembah, dan masing-masing jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasih. Jemaat Tuhan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hiduplah dalam firman Tuhan dan doa. Lakukanlah firman Tuhan dan jadikan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam setiap langkah hidup kita. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Mari saat teduh.
Dengan demikian ibadah kita di minggu pagi hari ini, Minggu 24 Oktober 2021. Untuk itu, pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan banyak terima kasih. Yang pertama kepada pelayan ibadah minggu pagi hari ini, atau ibadah yang pertama, Pendeta Esther Hawanda STH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hambanya dalam tugas dan pelayanan, tetapi juga dalam kehidupan keluarga. Ucapan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang boleh beribadah di minggu pagi hari ini, majelis piket pemain orgen, para simpatisan di Jemaat GKI Betania, Kostor, penjaga gereja, tim multimedia, staf TU Jemaat GKI Betania, dan akhirnya selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu jemaat disilakan berdiri kepada majelis piket dan Ibu Pendeta untuk membuat tempat di meja altar. Kita memberikan salam.